Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat kemanusiaan, kajian seri fikih Ramadan kali ini kita akan membahas rukun puasa. Rukun itu berasal dari bahasa Arab, ar-ruknu. Artinya al-amud atau tiang. Maka bila kita katakan ruknul bait, maka padanan katanya adalah amuduhu, tiangnya. Sedangkan menurut istilah, ar-ruknu fi istilahil usuliyin huwa alladhi yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam dakhil al-amal. Ar-ruknuhu fi istilahil usuliyin huwa alladhi yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam dakhil al-amal. Rukun menurut istilah ulama usul fikih, segala sesuatu bila ada menjadikan adanya sesuatu, dan bila tidak ada menjadikan tidak adanya sesuatu, dan hal tersebut bagian dari amal tersebut. Sebagai contoh misalnya, membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Salat tidak sah bila tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan membaca surat Al-Fatihah itu merupakan bagian daripada salat. Sahabat kemanusiaan, rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Niat merupakan salah satu rukun utama puasa Ramadan. Bahkan rukun dalam semua ibadah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka disuruh, diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis niat yang kita tahu semuanya, yaitu innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu berdasarkan niatnya. Dan bagi seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Dalam puasa Ramadan, niat harus dilaksanakan sebelum terbit fajar atau pada malam harinya. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Sayyidah Hafsah, Ummul Mukminin bintu Umar radhiyallahu anha. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Sayyidah Hafsah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belum meniatkan puasa di malam harinya untuk puasa Ramadan, maka baginya tidak sah puasanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashab Sunan dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Jadi niat harus dilaksanakan pada malam hari. Boleh bagian manapun dari malam hari. Bisa di awal, bisa di tengah, ataupun akhir daripada malam hari itu. Yang penting malam hari
dan sebelum terbit fajar. Sahabat kemanusiaan, yang perlu kita ketahui juga dalam puasa Ramadan masalah niat ini adalah, di manakah tempatnya niat? Di hatikah? Atau harus dilafadzkan dengan mulut kita? Sahabat kemanusiaan, tempat niat di dalam hati. Tempatnya niat itu di dalam hati. Boleh dilafadzkan dan boleh tidak dilafadzkan. Karena yang penting, yang utama dari niat adalah dalam hati. Dan tempatnya niat itu di dalam hati. Sehingga barang siapa yang melaksanakan sahur di malam hari untuk melaksanakan puasa besok harinya, maka sebenarnya ia sudah berniat berpuasa. Sekalipun ia tidak melafadzkannya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekalipun ia tidak melafadzkan itu, apabila pada malam harinya melaksanakan sahur dan ingin melaksanakan puasa besoknya, maka puasanya sah dan itu sudah berniat. Begitu juga dengan orang yang pada malam harinya tidak ingin makan untuk besok harinya karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa. Sekalipun ia tidak melafadzkan, kemudian dia juga tidak sahur karena misalnya terlewat malam itu, maka puasanya sah. Dia sudah berniat dan puasanya sah. Sekalipun ia tidak melafadzkannya dan sekalipun ia tidak makan sahur. Sahabat kemanusiaan, namun apabila orang itu berniat di dalam hati, kemudian diikuti dengan niat dalam mulut, dilafadzkan, yang biasa kita lakukan, misalnya kita dengar dan kita saksikan di masyarakat kita, setiap kali habis tarawih biasanya imam masjid memimpin, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu boleh. Sehingga niat dilafadzkan boleh, tidak dilafadzkan boleh, karena hakikat niat itu di dalam hati. Bagaimana dengan puasa sunnah? Itu tadi puasa Ramadan. Apakah niat itu harus diniatkan di malam hari? Puasa sunnah tidak mensyaratkan niat di malam hari. Boleh seseorang melaksanakan puasa sunnah sekalipun niatnya setelah terbit fajar, selagi ia belum makan. Sebagaimana dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala, hal 'indakum syai'? Qulna la. Qala fa inni sha'im." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Seraya beliau bersabda, "Apakah kalian ada makanan yang bisa aku pakai untuk makan pagi ini?" Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada makanan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalau demikian, maka saya akan berpuasa." Hadis riwayat Muslim dan Imam Abu Dawud. Setelah itu Rasulullah SAW berpuasa. Setelah paginya beliau tidak mendapatkan makanan untuk sarapan paginya. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i rahimahumullah mensyaratkan hendaknya niat itu sebelum tergelincirnya matahari. Apabila sudah tergelincir matahari, maka puasanya tidak sah ketika dia meniatkan setelah tergelincir matahari. Namun Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan puasa sunnah sekalipun niatnya setelah tergelincir matahari.
catatan yang perlu kita ketahui bahwasanya semuanya sepakat bahwasanya syarat untuk boleh berpuasa sunnah itu apabila belum makan. Nah, apabila berniat setelah makan, maka tidak sah puasanya. Dan juga semua sepakat bahwa puasa sunnah tidak mengharuskan niat di malam harinya seperti puasa fardu. Sahabat kemanusiaan, rukun yang kedua dari puasa Ramadan, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Yaitu menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ia tidak makan, ia tidak minum, ia tidak melakukan hubungan biologis suami istri dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan benang hitam dan benang putih itu adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Ini dikisahkan tentang sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Anna Adi ibn Hatim qala, "Lamma nuzilat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, amadtu ila iqalin aswad wa ila iqalin abyad, faja'altuhuma tahta wisadati, faja'altu anzuru fil lail fala yastabinu li. Faghadawtu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika faqal, innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Adi ibn Hatim berkata, ketika turun ayat Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah meletakkan 2 tali di bawah bantalku. 1 tali berwarna putih, 1 tali berwarna hitam, yang saya gunakan untuk mengetahui malam dan siang. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bantalmu terlalu lebar. Yang dimaksud itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat kemanusiaan, demikianlah rukun puasa yang harus diperhatikan oleh seorang muslim agar benar dan sah puasanya. Semoga Allah SWT menerima puasa kita dan menerima semua amal Ramadan kita tahun ini. Dan semoga Allah juga menerima semua Ramadan kita dan semua amal ibadah kita selama hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.